Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Jadi di sini kami diberikan tugas untuk mereview 15 jurnal tentang perancangan strategi SITI. Jadi kami di sini hanya disuruh untuk mempresentasikan 5 jurnal saja. Sebelum saya presentasikan ini, izinkanlah saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Ranti Arya Sawirditi dengan NIM 23110085. Jadi di sini yang pertama ada form tugas, yaitu dengan tertera identitas tugas, nomor tugas, judul, tanggal pengumpulan, media pengumpulan, dan ketentuan. Yang berikut ada formulir kajian jurnal, yaitu terteranya ada nama, NIM, kelas, program studi, dan topik 1. Jadi yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang TOGAF, yaitu yang pertama ada judul artikel, yaitu saya memilih perancangan strategis SITI pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga menggunakan kerangka kerja TOGAF. Penulisnya di sini yaitu ada Deka Alifando Setiawan. Yang berikut ada Sri Haryani Eko Wulandari. Yang berikut ada Yopi Mirza Maulana. Nama jurnalnya itu ada Journal of Information Technology Unfair. Tahun publikasinya yaitu 2023 dengan volume atau edisi dan halaman ada vol 4 nomor 1 halaman 83 sampai 96. Di sini sudah tertera dengan URL-nya, bisa diklik, yaitu saya mencari database sumber, yaitu dengan mencari jurnal tersebut di Google Scholar. Yang berikut ada ringkasan jurnal, yaitu ada latar belakang penelitian, perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi SITI menjadi perhatian penting di instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi organisasi Dinas Perhubungan Kota Salatiga mengalami kendala dalam memaksimalkan penerapan SITI berakibat pada integrasi data yang kurang optimal dan proses bisnis yang tidak efektif. Yang berikut masalah atau isu utama dibahas dalam artikel ini, yaitu masalah utama dibahas adalah kurangnya integrasi penggunaan sistem informasi yang efektif dalam Dinas Perhubungan Kota Salatiga, di mana saat ini fungsi bisnis dan TI belum terakomodasi dengan baik. Yang berikut apa konteks penelitiannya, misalnya bidang ilmu teknologi, seni, atau isi sosiologi. Yaitu konteks penelitian adalah pengembangan rencana strategis SI atau TI untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan dengan mengadaptasi kerangka kerja TOGAF. Yang berikut apa tujuan utama dari penelitian ini, yaitu tujuan penelitian adalah untuk menyusun rencana strategi SI atau TI yang mengidentifikasi kebutuhan bisnis serta menghasilkan arsitektur enterprise yang sesuai melalui pendekatan TOGAF dan value chain. Yang berikut adalah metodologi penelitian, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun rencana strategi SITI yang mengidentifikasi kebutuhan bisnis serta menghasil arsitektur enterprise yang sesuai melalui pendekatan TOGAF dan value chain. Yang berikut sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF dapat menghasilkan blueprint sistem informasi yang lebih terintegrasi dan mendukung efisiensi proses bisnis. Yang berikut ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa TOGAF dapat membantu mengembangkan arsitektur enterprise yang konsisten. Diperlukan penelitian dan komunikasi efektif dan pemangku kepentingan untuk keberhasilan implementasi arsitektur. Yang berikut di sini ada analisis kritis. Yang pertama itu ada kelebihan jurnal. Di sini ada 2.
Yang pertama, metode yang terstruktur menggunakan TOGAF. Yang kedua, melibatkan wawancara dan observasi langsung sebagai metode pengumpulan data. Yang berikut ada kelemahan jurnal, di sini juga ada dua. Yang pertama, penelitian terbatas pada satu instansi, kurangnya generalisasi temuan. Yang kedua, ada implementasi strategi bergantung pada dukungan stakeholder yang belum tentu konsisten. Yang berikut ada relevansi dengan mata kuliah, yaitu jurnal ini relevan dengan mata kuliah yang membahas sistem informasi dan arsitektur enterprise, terutama dalam konteks pembuatan kebijakan teknologi di pemerintahan. Yang berikut ada kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi SITI yang efektif di pemerintahan lokal dan mengusulkan pengguna kerangka TOGAF untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang berikut di sini ada catatan tambahan, yaitu ada komentar atau pertanyaan. Jadi pertanyaannya di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara memastikan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses implementasi arsitektur baru? Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada rencana untuk mengukur dampak dari implementasi ini terhadap kinerja dinas perhubungan? Jadi di sini yang berikut, yang kedua, topik 2 yaitu COVID, yaitu sama seperti di atas, ada tertera judul artikel dan lain-lain. Jadi yang kedua ini saya memilih judul perancangan strategis sistem informasi pariwisata menggunakan framework COVID-5 dengan studi kasus Dinas Kebudayaan. Yaitu penulisnya di sini ada Dewi Novitasari dan Dr. Tata Sutabri. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Penelitian Teknik Informatika, tahun publikasinya yaitu tahun 2023. Jadi di sini saya langsung saja ringkasan jurnalnya. Yang pertama adalah latar belakang penelitian perencanaan strategi dalam sistem informasi dan teknologi informasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, penting untuk mencegah kenaikan pengeluaran dan mendukung pengembangan pariwisata yang lebih efektif melalui teknologi modern. Yang berikut ada masalah atau isu utama yang dibahas dalam artikel ini, yaitu artikel ini membahas masalah kurangnya kerangka perancangan strategi yang terstruktur dalam pemanfaatan sistem informasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang berikut apa konteks penelitian? Jadi konteks penelitiannya ilmu teknologi, seni atau isi sosiologi, yaitu konteks utamanya adalah penggunaan teknologi informasi dalam sektor pariwisata untuk mendukung pengembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing Provinsi Jambi di industri pariwisata. Yang berikut ada tujuan utama dari penelitian ini, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk merancang perancangan strategi sistem informasi yang selaras dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta memenuhi kebutuhan informasi. Yang berikut ada hasil penelitian, yaitu hasil penelitiannya di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Word and Paper dan COVID-5 dapat membantu perumusan portofolio aplikasi yang diperlukan dan menetapkan prioritas implementasi sistem informasi. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasinya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi perlu menerapkan sistem informasi yang lebih mobile dan terintegrasi. Rekomendasi mencangkup pengembangan aplikasi mobile untuk meningkatkan promosi pariwisata. Yang berikut ada analisis kritis, yaitu kelebihan jurnalnya, yaitu ada dua. Yang pertama, menggunakan metode yang terstruktur COVID-5 dan Word and Paper. Yang kedua, berfokus pada penerapan praktis di instansi pemerintahan. Yang berikut ada kelemahan jurnal.
yaitu di sini ada dua juga. Penelitian berbatas pada satu instansi sehingga hasil mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain. Yang kedua ada kurangnya data kuantitatif untuk mendukung temuan. Yang berikut di sini ada relevansi dengan mata kuliah, yaitu jurnal ini relevan dengan mata kuliah yang membahas tentang sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi, terutama dalam konteks perancangan strategi. Yang berikut ada kontribusi penelitian, yaitu penelitian ini memberikan panduan praktis untuk mengembangkan sistem informasi di sektor publik dan menegangkan pentingnya strategi yang selaras dengan tujuan organisasi. Yang berikut ada catatan tambahannya, yaitu langsung saja bagaimana cara memastikan bahwa aplikasi mobile diusulkan dapat berfungsi secara efektif dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, apa langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan TI pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi yang berikut jurnal yang ketiga di sini saya memilih IPL. Jadi yang pertama sama dengan jurnal 1 dan 2, judul artikel, penulis nama jurnal, tahun publikasi, halaman dan URL dan database sumber. Jadi di sini saya memilih judul artikel saya itu pemanfaatan model IPL V3 Domain Service Design dalam menganalisis manajemen learning Universitas Semarang. Yang berikut adalah latar belakang penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi yang cepat, instansi pendidikan menghadap tentang dalam pengelolaan layanan e-learning, keberhasilan pengelolaan layanan TI berpengaruh besar pada kepuasan pengguna sehingga penting untuk menerapkan praktik terbaik dalam manajemen layanan seperti yang diterapkan dalam IPL V3. Yang berikut ada masalah atau isu yang dibahas dalam artikel ini. Masalah utamanya yang dibahas adalah kurangnya pengelolaan manajemen layanan untuk sistem e-learning di Universitas Semarang. Yang berikut konteks penelitian atau misalnya ilmu dan teknologi seni atau isi sosiologi. Konteks penelitian berfokus pada pengelolaan layanan e-learning di Universitas Semarang dengan menerapkan kerangka kerja IPL V3 khususnya dalam domain service design untuk meningkatkan efisiensi manajemen layanan. Yang berikut apa tujuan utamanya dari penelitian ini? Jadi tujuannya adalah penelitian adalah untuk menyusun rencana strategi SITI yang mengidentifikasi kebutuhan bisnis serta menghasilkan arsitektur enterprise yang sesuai melalui pendekatan TOGAF dan value chain. Yang berikut ada metode penelitiannya, yaitu tujuan penelitiannya untuk menyusun secara strategis SITI yang mengidentifikasi kebutuhan bisnis serta menghasilkan arsitektur enterprise yang sesuai melalui pendekatan TOGAF dan value chain. Yang berikut adalah hasil penelitiannya, itu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan domain service design IPL V3 termasuk berbagai proses manajemen lain seperti service katalog, manajemen, dan service level. Yang berikut ada kesimpulan rekomendasi, yaitu kesimpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi IPL 4 V3 dalam service design dapat meningkatkan manajemen layanan e-learning di Universitas Semarang. Yang berikut ada analisis kritis yang di sini juga ada dua. Yang pertama ada penerapan metode terstruktur IPL V3 dalam analisis layanan pendidikan. Yang kedua menggunakan kombinasi wawancara dan checklist untuk validasi hasil. Yang berikut ada kelemahan jurnal, di sini juga ada dua. Yang pertama, penelitian terbatas pada satu instansi sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi. Yang kedua, kurangnya data kuantitatif untuk mendukung analisis yang lebih mendalam. Yang berikut ada relevansi dengan mata kuliah. Jadi di sini jurnal ini dengan mata kuliah yang membahas manajemen layanan TI dan kebijakan teknologi informasi terutama dalam konteks pendidikan. Yang berikut ada kontribusi penelitian, yaitu
Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan kerangka kerja ETL untuk meningkatkan layanan e-learning bermanfaat untuk akademik dan praktis di bidang pendidikan. Yang berikut ada catatan tambahannya, bagaimana penerapan hasil analisis ini dalam konteks pengembangan sistem e-learning di instansi lain. Apa langkah selanjutnya setelah implementasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari pengelolaan layanan ini? Yang berikut review jurnal keempat, yaitu saya memilih itu tentang zaman. Yang pertama di sini ada judul artikel, jadi di sini saya memilih judul Enterprise Architecture Planning dengan menggunakan zaman framework pada penerbit buku Amara Books. Saya langsung saja di bagian latar belakang penelitiannya. Amara Books sebagai penerbit di Yogyakarta menghadapi masalah dalam pengelolaan data dan informasi penerbit buku yang menghasilkan secara manual menggunakan Microsoft Word, Excel. Hal ini menyebabkan terbentuknya pulau data dan dalam pengelolaan informasi. Yang berikut masalah atau isu utama yang dibahas dalam artikel ini, yaitu masalah utama yang dibahas adalah minimnya sistem informasi yang terintegrasi di Amara Books yang mengakibatkan ketidakoptimalan dalam proses penerbitan serta kurangnya aksesibilitas bagi penulis secara memantau penjualan buku serta secara real time. Yang berikut konteks penelitian, misalnya bidang ilmu teknologi, seni, atau isu sosiologi. Jadi, konteks penelitian berfokus pada penerapan zaman framework untuk merancang sistem informasi yang dapat meningkatkan pengelolaan layanan penerbitan buku di Amara Books dan mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang berikut tujuan utama dari penelitian ini, yaitu tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan model arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan Amara Books guna meningkatkan manajemen penerbitan buku, mengintegrasikan data, dan memenuhi kebutuhan bisnis. Yang berikut ada metodologi penelitian, yaitu tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan model arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan Amara Books guna meningkatkan manajemen penerbitan buku, mengintegrasi data, dan memenuhi kebutuhan bisnis. Yang berikut ada hasil penelitiannya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Zahman Framework memungkinkan pengembangan model arsitektur yang mencakup semua aspek sistem informasi, termasuk arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Yang berikut ada kesimpulannya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi perlu menerapkan sistem informasi yang lebih mobile dan terintegrasi. Rekomendasi mencangkup ke pengembangan aplikasi mobile untuk meningkatkan promosi pariwisata. Yang berikut ada kelebihan jurnal di sini, ada dua, yaitu menggunakan pendekatan yang struktur dan teruji melalui Zahman Framework. Yang kedua, memberikan solusi praktis untuk masalah kontrak di perusahaan penerbitan. Yang berikut ada kelemahan jurnal di sini, itu ada dua. Penelitian hanya mencakup satu perusahaan sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan lain. Yang kedua, ada kurangnya data kuantitatif untuk memperkuat analisis dan hasil yang diajukan. Yang berikut ada relevansi dengan mata kuliah. Jadi jurnal ini relevan dengan mata kuliah yang membahas arsitektur enterprise dan manajemen sistem informasi. Yang berikut ada kontribusi penelitian, yaitu penelitian ini memberikan panduan berharga bagi pengelolaan pendidikan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi yang berikut yang terakhir, catatan tambahan di sini adalah apa langkah-langkah kontrak yang akan diambil Amara Books setelah menerapkan model arsitektur ini. Yang kedua, pertanyaanku yaitu bagaimana cara pengelolaan
meneruskan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem informasi yang telah diterapkan. Jadi yang kelima, review jurnal yang kelima, yaitu saya ambil tentang word and paper. Jadi judul artikelnya yang saya ambil di sini, perancangan strategi sistem informasi menggunakan word and paper, studi kasus dinas perpustakaan dan kearsipan Salatiga. Yang pertama di sini adalah latar belakang penelitiannya, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga belum memiliki perancangan sistem informasi yang efisien untuk mendukung proses bisnisnya. Yang berikut masalah atau isu yang dibahas dalam artikel ini, yaitu masalah utamanya yang dibahas adalah kurangnya integrasi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yang berikut ada konteks penelitian, yaitu konteks utama penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga dengan penerapan model word and paper. Yang berikut apa tujuan utama dari penelitian ini? Yaitu tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan rencana strategi sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yang berikut adalah metodologi penelitian, yaitu tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan rencana strategi sistem informasi yang dapat meningkatkan efektivitas layanan dinas di perpustakaan dan kearsipan. Yang berikut ada hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya itu menghasilkan rencana strategi SITI dan blueprint yang dapat digunakan sebagai acuan. Yang berikut kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa penerapan metode word and paper dapat membantu menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi sistem informasi. Rekomendasi termasuk perluasan teknologi dan penambahan sumber daya manusia di bidang IT. Jadi yang berikut saya menjelaskan tentang analisis kritisnya, yaitu kelebihan jurnal dan kelemahan jurnal. Yang pertama sih ada dua kelebihannya, menggunakan metode yang terstruktur dan analisis komprehensif. Yang kedua ada memberikan solusi praktis untuk masalah kompleks di instansi pemerintahan. Kelemahannya itu ada dua juga. Yang pertama, penelitian berbatas pada satu instansi sehingga hasilnya mungkin tidak bisa digeneralisasikan. Yang kedua ada kurangnya analisis data kuantitatif untuk mendukung hasil. Yang berikut ada relevansi dengan mata kuliah. Jurnal ini dengan mata kuliah tentang manajemen sistem informasi dan perencanaan strategis, terutama dalam konteks publik. Yang berikut ada kontribusi penelitian, yaitu penelitian ini memberikan panduan yang berguna untuk perbaikan manajemen lain di sektor publik melalui strategi sistem informasi yang lebih baik. Yang berikut ada catatan tambahannya di sini. Apa langkah-langkah yang akan diambil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengimplementasikan rencana strategi ini. Yang kedua, bagaimana untuk memastikan bahwa staf memiliki keterampilan yang diperlukan untuk penerapan sistem baru. Jadi sekian dari saya untuk review 5 jurnal ini. Sekian dan terima kasih.